Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dalam matematika, yaitu pembuktian langsung dan tidak langsung. Mengapa topik ini penting? Karena pembuktian adalah dasar dari seluruh konsep matematika yang kita pelajari. Tanpa pemahaman yang kuat tentang metode pembuktian, kita akan kesulitan untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika. Dalam video ini, kita akan mempelajari dua metode utama yang sering digunakan dalam pembuktian matematika, yaitu metode pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Bersiaplah untuk menjelajahi konsep-konsep menarik ini yang tidak hanya berguna dalam matematika, tetapi juga dalam berpikir kritis sehari-hari. Mari kita mulai. Sekarang, mari kita mulai dengan membahas apa itu bukti langsung. Bukti langsung adalah salah satu metode pembuktian dalam matematika yang sangat sering digunakan. Dalam metode ini, kita membuktikan suatu pernyataan dengan langsung menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar berdasarkan asumsi atau fakta yang telah diketahui kebenarannya. Caranya cukup sederhana. Kita mengambil fakta-fakta yang sudah terbukti atau yang kita ketahui kebenarannya, kemudian menggunakan logika deduktif untuk sampai pada kesimpulan bahwa pernyataan yang ingin kita buktikan memang benar. Untuk memahami penggunaan bukti langsung, kita akan membuktikan dalil 22 yang menyatakan bahwa ukuran sudut luar segitiga lebih besar dari salah satu sudut dalam yang tidak bersisian dengan sudut luar tersebut. Sebelum kita masuk ke pembuktian dalil 22, ada beberapa postulat yang perlu kita ketahui dan pahami terlebih dahulu. Postulat-postulat ini akan menjadi dasar yang kita gunakan dalam pembuktian nanti. Pertama, mari kita lihat postulat 22 yang menyatakan bahwa jika A, B, dan C adalah bilangan-bilangan positif di mana A sama dengan B tambah C, maka A lebih besar dari B dan A lebih besar dari C. Postulat ini memberi kita pemahaman dasar bahwa dalam sebuah persamaan penjumlahan, total dari bilangan-bilangan yang dijumlahkan selalu lebih besar dari masing-masing bagian tersebut. Selanjutnya, kita punya postulat 22A yang mengatakan bahwa keseluruhan lebih besar dari bagian-bagiannya. Ini adalah prinsip dasar yang sering kita gunakan, di mana total keseluruhan suatu objek atau jumlah selalu lebih besar daripada setiap bagian yang menyusunnya. Kemudian, kita juga harus mengetahui definisi sudut luar. Apa itu sudut luar? Sudut luar suatu poligon adalah sudut yang bersisian dan bersuplemen dengan sudut poligon tersebut. Kita lanjutkan kembali, yaitu pembuktian dalil 22. Diketahui dua segitiga, yaitu WC dan CAD, dengan sudut luar pada titik C yang disebut ACD. Kita diminta untuk membuktikan bahwa besar sudut ACD lebih daripada BAC. 1. Kita mulai dengan menggambar sebuah garis yang melalui titik B dan titik M pada ABC. Menurut postulat dalam geometri, kita tahu bahwa melalui dua titik hanya dapat dibuat sebuah garis. Kedua, selanjutnya kita perpanjang garis BM sehingga terbentuk ruas garis baru MP yang kongruen dengan ruas garis BM. Postulat ini juga mengatakan bahwa melalui dua titik hanya dapat dibuat sebuah garis. Ketiga, sekarang kita gambar garis tinggi yang melalui titik P dan titik C. Garis tinggi ini akan membantu kita dalam analisis lebih lanjut. Keempat, dalam langkah berikutnya, kita misalkan bahwa adalah titik tengah dari ruas garis AC. Hal ini sesuai dengan sebuah postulat yang menyatakan bahwa setiap ruas garis memiliki titik tengah. Kelima, kemudian dari definisi titik tengah, kita dapat menyatakan bahwa ruas garis AM kongruen dengan ruas garis CM. Keenam, lalu kita lihat bahwa sudut AMB kongruen dengan sudut segitiga CMP, karena dua sudut yang bertolak belakang adalah kongruen. Berdasarkan postulat sisi sudut sisi SSS, kita dapat menyatakan bahwa segitiga AMB kongruen dengan segitiga CMB. Karena segitiga-segitiga ini kongruen, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruen.
Jadi, kita dapat menyatakan bahwa sudut A kongruen dengan sudut 1. 9. Dari definisi sudut kongruensi, kita dapat mengatakan bahwa besar sudut ACD lebih dari besar sudut BAC. 10. Selain itu, menurut postulat 22, keseluruhan lebih besar daripada bagian-bagiannya, sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ukuran sudut ACD lebih besar daripada ukuran sudut 1. 11. Akhirnya, kita sampai pada kesimpulan bahwa besar sudut ukuran sudut ACD lebih besar daripada besar sudut ukuran sudut BAC dengan menggunakan postulat substitusi. Dengan demikian, kita telah membuktikan secara langsung bahwa sudut luar ACD lebih besar daripada sudut dalam BAC pada ABC dan CAD. Oleh karena itu, pembuktian ini menunjukkan kebenaran dari dalil 22. Sekarang, mari kita pelajari metode pembuktian lain yang juga sangat penting dalam matematika, yaitu bukti tidak langsung. Bukti tidak langsung adalah metode pembuktian di mana kita membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan cara yang sedikit berbeda. Alih-alih langsung membuktikan pernyataan tersebut, kita justru memulai dengan berasumsi bahwa pernyataan tersebut salah atau bahwa kebalikannya adalah benar. Secara matematis, bukti tidak langsung adalah metode pembuktian di mana kita membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan cara menunjukkan bahwa asumsi yang bertentangan dengan pernyataan tersebut mengarah pada kontradiksi. Bukti tidak langsung seringkali digunakan ketika bukti langsung terlalu sulit atau tidak memungkinkan. Metode ini memungkinkan kita untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan dengan cara membantah kebalikannya. Jadi, bukti tidak langsung adalah tentang menunjukkan bahwa satu-satunya jalan yang benar adalah pernyataan yang ingin kita buktikan. Langkah-langkah penting yang perlu diikuti dalam melakukan pembuktian tidak langsung. Langkah pertama adalah memeriksa kesimpulan yang ingin kita buktikan. Ini adalah pernyataan yang kita duga benar dan akan kita coba buktikan melalui metode tidak langsung. Selanjutnya, kita membuat asumsi yang berlawanan atau kontradiktif dengan kesimpulan tersebut. Ini berarti kita berasumsi bahwa kesimpulan itu salah dan kebalikannya adalah benar. Kemudian, kita tunjukkan bahwa asumsi ini mengarah pada ketidakcocokan logis. Dengan kata lain, kita harus menunjukkan bahwa asumsi ini berujung pada kontradiksi atau sesuatu yang tidak mungkin benar. Selanjutnya, postulat 24 atau Law of Contradiction mengatakan bahwa P dan P tidak bisa benar pada saat yang sama. Ini berarti bahwa dua pernyataan yang bertentangan tidak mungkin keduanya benar. Contoh pembuktian tidak langsung adalah ketika kita diminta untuk membuktikan bahwa sudut B tidak sama dengan sudut Q ketika diketahui bahwa ruas garis AB PQ, ruas garis BC sama dengan QR. Namun ruas garis AC tidak kongruen dengan ruas garis PR. Kita mulai dengan menganggap bahwa sudut B kongruen dengan sudut Q adalah benar jika sudut B dan sudut Q memang kongruen, dan kita sudah mengetahui bahwa B kongruen dengan PQ serta BC kongruen dengan QR, maka menurut postulat sisi sudut sisi SSS, segitiga ABC seharusnya kongruen dengan segitiga PQR. Dari definisi poligon kongruensi, ini berarti semua sisi dan sudut yang bersesuaian pada kedua segitiga tersebut juga harus kongruen. Dengan kata lain, AC kongruen dengan PR. Namun, dari data yang diketahui, kita memiliki informasi bahwa ruas garis AC tidak kongruen dengan ruas garis PR. Jadi, di sini muncul ketidakcocokan. Secara logis, kita mendapatkan bahwa AC kongruen dengan PR dan AC tidak kongruen dengan PR pada saat yang sama. Menurut postulat 24 yang dikenal sebagai Law of Contradiction, dua pernyataan yang bertentangan tidak bisa benar pada saat yang sama. Karena kita telah mencapai kontradiksi ini, hanya salah satu dari dua pernyataan tersebut yang bisa benar. Dalam hal ini, kita tahu bahwa C tidak kongruen dengan PR adalah benar, karena ini adalah informasi yang diketahui dari soal. Oleh karena itu, asumsi awal bahwa sudut B kongruen dengan sudut Q harus salah. Dengan demikian,
kita dapat menyimpulkan bahwa sudut B tidak sama dengan sudut Q. Kita telah membahas berbagai dalil dan postulat penting dalam geometri yang berkaitan dengan pembuktian langsung dan tidak langsung, garis sejajar, dan transversal. Jangan lupa untuk terus berlatih dan menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam berbagai masalah geometri. Jika ada pertanyaan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, jangan ragu bertanya. Terima kasih telah mengikuti video ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan selamat belajar.